Bima membaringkan tubuhnya di samping Vita. Jujur, saat ini ada rasa bahagia. Ada rasa bangga. Ada rasa indah. Namun ada juga rasa menyesal, karena ia pernah bodoh. Langsung menghakimi sang istri tanpa mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kok belum bobo mas? Udah jam 1 loh. Tanya Vita. Nggak bisa tidur. Jawab Bima jujur. Kenapa? Vita menatap Bima. Kamu percaya nggak? Aku deg-degan ada di samping kamu. Coba deh pegang tangan aku. Dinginkan. Bima meminta Vita menggenggam tangannya. Aku kan nggak ngapa-ngapain kamu mas. Udah bobo. Udah malam. Besok katanya mas ada operasi. Mesti balik ke Lombok. Vita pun mesti berangkat ke Belanda. Nggak apa-apa kan? Tanya Vita. Sebenarnya berat dek. Apalagi di sana kamu bakalan lama. Emang nggak bisa gitu ditunda. Apalagi aku nggak bisa nganter. Sedih aku tuh. Jawab Bima. Jika boleh jujur, Vita tidak menyangka ini bakal terjadi pada keduanya. Vita pikir, kepergiannya ini pada akhirnya akan memantapkan hati Bima untuk melepaskannya. Ia juga tidak menyangka, bahwa pertemuannya tadi siang akan mengubah mindset pria ini lebih cepat dari apa yang Vita duga. Nggak apa-apa nggak bisa antar mas. Kan ada Bang Juan ada Bang Re. Ada Mita juga yang bakalan jagain aku. Masnya nggak usah takut. Seharusnya, untuk masnya, selama nggak ada Vita jaga kesehatan. Jangan keseringan main di klub. Katanya mau jadi Didi yang sehat dan panjang umur. Jadi harus memulai hidup sehat. Ucap Vita sembari bercanda, namun ia serius. Ngomong-ngomong soal jadi Didi. Kok aku jadi pengen cepet-cepet punya baby? Balas, Bima, ih, tuh kan. Mesumah, katanya mau saling kenal dulu. Jawab Vita seraya menutup hampir seluruh tubuhnya dengan selimut. Ya kan aku orangnya jujur dek. Kalau mau yang aku bilang mau. Kalau belum ya, belum. Nggak apa-apa kali dek. Kalau kita buat sekarang. Siapa tahu pulang dari Belanda kamu udah isi. Balas Bima sedikit memaksa. Maas Vita pukul nih. Ancam Vita. Sambil menarik selimut yang menutupi separuh tubuh Bima. Bukannya marah. Bima malah terkekeh. Sebab sang istri begitu menggemaskan ketika gugup. Dosa loh dek nolak suami. Canda Bima. Ya kan tadi siang perjanjiannya begitu. Tunggu kita benar-benar siap. Lalu kenapa sekarang masnya berubah? Vita cemberut. Iya, gitu aja takut. Enggak loh, semua masih aman. Jawab Bima. Padahal dalam hati, pria ini tengah berperang menahan hasrat untuk mencium wanita yang kini ada di sampingnya. Bibir Vita dinilai begitu menggoda. Aroma tubuh wanita cantik ini telah berhasil membangkitkan jiwa kelelakian seorang Bima. Ditambah kulit bersihnya. Sungguh, seandainya tadi siang dia belum mengatakan tak akan menjamah Vita sebelum ada cinta di antara mereka. Mungkin saat ini Bima akan nekat. Memakan abis Vita sampai tak bersisa. Andai diizinkan. Sudah merem. Biar pikiran mesumnya hilang, pinta Vita. Kamu ini, ya enggak lah. Bima tersenyum licik. Enggak apa, enggak mau hilang pikiran mesumnya. Apakah sebaiknya aku pindah kamar aja mas? Tanya Vita. Kali ini wanita cantik ini bertambah takut. Nggak usah. Aku bisa kok nahan. Kamu tenang aja. Oh iya, aku penasaran sama kamu. Kamu sering ke klub ya? Tanya Bima memastikan. Nggak sering sih. Kalau pas ada sesuatu aja gitu. Tapi sebenarnya aku selalu dikawal. Cuma sekali yang nggak dikawal. Yang pas ketemu masnya dan dibawa pulang itu. Soalnya waktu aku pergi ke pulau itu, nggak minta ditemenin ama mereka. Soalnya kan bukan urusan kerjaan. Jawab Vita jujur dan Bima berusaha percaya. Oh, mumpung. Dan lagi ngobrol enak, bolehkah aku minta sesuatu sama kamu? Tanya Bima. Vita melirik sang suami namun ia kembali memeluk erat selimutnya. Takut kalau Bima ingin meminta itu. Apa? Balas Vita. Aku pengen kamu jangan pernah pergi ke tempat begituan lagi ya. Kalau bisa, mulai sekarang kamu tutup aurat kamu.
Aku ingin punya istri solehah dek. Boleh nggak? Bima memiringkan tubuhnya, lalu menarik tubuh sang istri agar lebih dekat dengannya. Sungguh, di detik ini Vita merasa gemetar. Tutup aurat. Oke, tapi Vita juga punya permintaan buat kamu mas, balas Vita menyanggupi. Vita ingin punya imam yang bisa membimbingku menjadi lebih baik. Vita ingin punya imam yang melindungiku. Vita juga ingin punya imam yang soleh. Bolehkah Vita minta, masnya juga jangan pergi ke tempat begituan lagi. Vita menatap sang suami. Bima tertawa lirih, namun tak dipungkiri bahwa keinginan istrinya ini sungguh mulia. Oke, kalau itu maunya kamu. Tapi jujur aku nggak pernah minum biarpun pergi ke tempat begituan juga. Pernah sekali waktu aku nggak sengaja ngelihat kamu di klub itu, aku marah. Aku kesal, aku cemburu, akhirnya minum. Ujung-ujungnya bikin dua sahabatku kerepotan. Karena dasarnya aku bukan peminum dan aku memang nggak bisa minum, jawab Bima. Jujur malam itu aku juga ngeliat kamu loh mas. Tapi ya udahlah, aku pikir kita kan nggak serius dalam hubungan ini. Makanya aku nggak nyamperin kamu. Takut kamu malu juga. Istrinya keluyuran di tempat terlarang. Balas Vita jujur. Oh, ya, jadi kamu melihatku. Bima menatap sedikit surprise pada sang istri. Ya, begitulah. Oh iya, mas. Kak Ste ada di Lombok loh. Dia mewakili Bang Juan di acara wedding expo di sana. Nanti kalau kakakku butuh sesuatu, tolong dibantu ya, pinta Vita. Siap Tuan Putri, yang penting kamu jaga diri dan jangan lirik-lirik pria lain. Suamimu adalah aku, maka liriklah aku semaumu, oke? Bima tersenyum tampan. Modus, udah ah, Vita ngantuk. Good night suamiku. Mimpi indah ya, ajak Vita. Tunggu dulu. Aku masih belum ngantuk. Boleh nggak tanya satu pertanyaan lagi? Tanya Bima. Apa tuh? Vita memiringkan tubuhnya, menghadap sang suami. Seandainya nih, kalau mamaku atau ibumu pengen punya cucu cepet-cepet gimana? Tanya Bima terdengar tak sabar, atau bisa dikatakan ini taktik pria ini. Ada bau permodusan di sini. Itu lagi dibahas, sabar Didi sabar. Semua ada saatnya. Vita tersenyum karena ia yakin ini pasti hanya akal-akalan Bima. Pasti dalam pikiran pria ini. Dia pastinya mau suatu pembuktian darinya. Sebagai seorang istri tentunya. Aku serius. Ucap Bima. Katanya tadi tahan. Balas Vita. Aku pengen punya anak 4 boleh? Tanya Bima. Aku pikirkan sambil tidur. Besok ya jawabnya. Oke. Balas Vita sembari memejamkan mata. Sedangkan Bima menatap wajah Ayu itu. Wajah Ayu yang telah sukses memberikan keteduhan dalam hatinya. Tak ayal, pikiran mesum pria tampan ini pun kembali. Tak peduli Vita akan marah. Ia pun berniat mencuri bibir wanita cantik ini. Namun sayang, ketika hendak mendaratkan bibirnya ke bibir yang ia inginkan, ponselnya berdering. Membuat Bima dan Vita sama-sama terkejut. Astaga siapa malam-malam begini telpon? Tanya Bima seraya menyalakan lampu kamar dan meraih ponselnya. Siapa mas? Tanya Vita. Zain dek jawab Bima. Bang Zain, kok aneh? Ada apa ya? Tanya Vita. Nggak tahu. Sebaiknya mas angkat dulu ya. Siapa tahu penting. Ucap Bima meminta izin. Vita mengangguk. Bima pun duduk di sofa kemudian segera menjawab panggilan telepon dari Zain. Ya Zain, ada apa? Tanya Bima. Bim, begini. Suara Zain terdengar gugup, seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Iya, Zain. Ada apa? Pelan-pelan ngomongnya, pinta Bima. Itu, Bim. Kamu ada kenalan nggak yang punya golongan darah AB? Itu Bim, Zizi pendarahan, ucap Zain terdengar jelas. Saat ini Zain sedang menangis, mungkin dia takut. Oke Zain, kamu tenang dulu. Aku usahakan sekarang. Tunggu ya, pinta Bima. Berusaha tegar meskipun saat ini dia shock. Kabar yang ia terima begitu kuat mengguncang jiwanya. Bagaimana tidak?
Tadi siang Zizi begitu sehat tertawa bahagia bersamanya. Lalu sekarang, ya Tuhan ujian apa lagi ini?